Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pentingnya referensi dalam pembuatan karya ilmiah. Nama saya Muhammad Nabil Rosyad Al-Firdaus. Nama saya Raihan Dava Hermawan. Nama saya Muhammad Nabil Laju. Nama saya Afif Rehan Wiratama. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Nah, pada agenda pembahasan kali ini ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, kegiatan menulis wajib diawali dengan membaca referensi yang kredibel. Yang kedua, kriteria referensi yang berkategori kredibel. Yang ketiga, cara menemukan referensi yang kredibel secara daring. Dan yang terakhir, cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, yang kita bahas pertama adalah membaca. Apa sih membaca itu? Membaca merupakan kegiatan mendapatkan informasi dan mengisi apa yang ada di dalam pikiran dan mampu memperkaya wawasan mengenai suatu hal. Membaca memiliki manfaat untuk mendapatkan informasi, menemukan informasi, mengetahui informasi, menggali informasi, mengisi informasi, dan memperkaya informasi. Nah, selain kegiatan membaca, ada kegiatan lain yaitu menulis. Menulis merupakan output dari membaca. Jadi, membaca itu kita mengambil informasi terlebih dahulu, setelah itu kita sampaikan melalui kegiatan menulis. Nah, kegiatan menulis ini merupakan kegiatan menuangkan atau mengekspresikan sebuah pikiran dengan menata urut informasi secara logis untuk mengorganisasi suatu informasi. Menulis memiliki manfaat untuk menuangkan informasi, mengeluarkan informasi, mengekspresikan informasi, menata urut atau susun informasi, menata hubungkan secara logis beberapa informasi, dan mengorganisasi beberapa informasi. Selanjutnya, hubungan membaca dan menulis. Hubungan membaca dan menulis merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu hilang, maka dalam kegiatan karya ilmiah akan terjadi kecacatan di dalamnya. Membaca seperti suatu bahan yang akan diolah untuk menghasilkan suatu produk, dan menulis seperti bagaimana cara penyajian suatu produk yang berasal dari bahan tadi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jika membaca tidak dilakukan dalam menulis karya ilmiah, maka tidak akan menghasilkan karya tulis yang tepat dan maksimal. Bisa dilanjut? Kenapa sih menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang kredibel? Kegiatan menulis sebuah karya ilmiah membutuhkan ketekunan dalam menggali informasi dan memperoleh suatu pemikiran. Jika ada suatu kegiatan ilmiah tidak diawali kegiatan membaca referensi yang kredibel, dapat dipastikan bahwa kegiatan menulis ilmiah yang akan dilakukan diragukan status keilmiahannya karena terdapat kekurangan pada pengumpulan dan penggalian informasi yang akan dituangkan dan akan dibuat pada karya ilmiah tersebut. Bisa dilanjut? Dan selanjutnya itu apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Kemudian apa itu referensi kredibel? Referensi kredibel adalah suatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas atau kita kenal juga dengan rujukan bersifat dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Ya, saya lanjutkan di sini tentang materi kriteria referensi kredibel. Yang pertama, struktur kalimat minimal SPOK. Struktur kalimat minimal SPOK. Kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir daftar pustaka. Penulisan referensi harus sesuai kaidah penulisan referensi, seperti menulis nama terlebih dahulu, kemudian disusul dengan tahun penerbitan, kemudian judul bukunya, lalu kota penerbitan, dan siapa penerbitnya. Yang ketiga, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Memilih referensi bergantung pada buku referensi yang sedang kita cari. Yang keempat, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang formal.
karena dengan adanya gaya bahasa yang formal lebih menunjukkan bahwa buku itu kredibel sehingga bisa memberikan referensi yang kredibel juga. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan. Kemudian di sini mencari sumber referensi yang kredibel. Jadi kita di sini memiliki 5 saran, yaitu yang pertama ada buku atau e-book. Jadi ini sebagai landasan sumber referensi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bisa menggunakan akademik social network seperti web importer di dalam Mendeley, yaitu Google Scholar. Yang dimana menurut kelompok kami adalah sarana penelusuran yang tepat untuk mencari buku dan jurnal penelitian yang bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas perpustakaan di universitas, seperti buku dan akses perpustakaan elektronik yang biasanya memuat banyak artikel atau jurnal, sama sepertinya yang kita bisa jumpai di perpustakaan ITS sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ada mencari sumber dari internet berdasarkan nama domainnya yang sering digunakan seperti .gov, .edu, .com, .org, dan .net. Kemudian yang kelima, apabila mencari sumber keilmiahan seperti makalah yang didapat dari Google, jadikan makalah-makalah yang muncul teratas sebagai referensi. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada poin-poin penting ketika mencari sumber referensi melalui daring atau media online. Yang pertama, jika Anda ingin menggunakan sebuah website, pastikan itu adalah up-to-date dan disarankan website yang berakhir dengan edu atau gov. Biasanya cukup dapat dipercaya. Karena edu sendiri yaitu website tentang education dan gov tentang government. Kemudian, poin kedua yaitu pastikan informasi adalah informasi yang terbaru. Nah, jadi informasi yang dijadikan sebagai sumber referensi seharusnya informasi yang terkini atau yang sudah diperbarui. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui biografi penulis. Nah, jika penulis adalah seorang ahli dalam bidang mereka dan sesuai dalam bidang studi yang mereka tulis, maka sumber tersebut cukup dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Bisa dilanjut. Kemudian ada hal-hal yang harus dihindari ketika mencari sumber referensi melalui daring. Yang pertama, apabila sumbernya sebuah artikel dari blog atau artikel dari Facebook, kita jangan langsung mempercayai bahwa sumber tersebut kredibel, karena kebanyakan hanya berisikan opini tanpa landasan dasar yang pasti. Kemudian yang kedua yaitu ada menggunakan bahannya out of date, agar tidak mendasarkan argumen mengenai informasi yang telah dibantah atau dianggap tidak lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menggunakan kutipan tangan kedua. Jika Anda menggunakan kutipan di buku, pastikan untuk mengutip dari penulis asli dan sumbernya, bukan dari penulis yang menggunakan kutipan. Bisa dilanjut. Nah, ini ada aplikasi Mendeley, ada bab yang menerangkan tentang cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ardiansyah. Sebelumnya ini akan saya stop screen dan akan di-screenkan oleh Ardiansyah. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Izin juga dibantu teman-teman apabila tidak terlihat langsung bisa dipotong. Saya lanjutkan. Jadi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Mendeley, yang pertama yaitu kita harus mempunyai terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Ketika pertama kali kita membuka aplikasi Mendeley, maka yang muncul yaitu seperti ini yang terlihat. Nah, agar kita bisa menyimpan sumber referensi kita, maka hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat folder terlebih dahulu, yaitu di bagian sini. Semisal saya akan membuat dengan nama skripsi. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan filenya dengan klik add, maka akan muncul box Explorer Windows. Nah, kemudian kita cari filenya. Saya kasih contoh, misal saya akan memasukkan sebuah PDF. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah
ini sudah muncul. Apabila kita klik di sini terlihat mengenai data-data yang ada. Saya kasih contoh lagi yang lainnya. Kita tambahkan lagi filenya. Nah, dari file ini, jika kita lihat dari sini, nah ini sudah terlihat abstraknya, kemudian data-data yang lain seperti tahun dibuat, kemudian volume, dan lain-lain. Nah, kita bisa menambahkan sendiri isinya. Misal masih kosong, bisa kita tambahkan sendiri, misal volume atau yang lainnya. Nah, setelah sudah itu kita akan mensitasi, tapi terlebih dahulu kita harus saya lanjutkan, maaf tadi ada kendala. Oke, saya lanjutkan. Kita tadi sampai kita menginstal Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Maka kita buka aplikasi Microsoft Word. Saya share screen lagi. Nah, di aplikasi Microsoft Word ini, apabila tadi kita sudah menginstal plugin-nya, nah di sini di tab reference ini akan muncul insert citation. Nah, artinya apa? Bahwa kita sudah berhasil mengimport file-file yang ada di Mendeley. Nah, semisal nih, ini saya ambil dari sumber referensi yang tadi. Kita klik insert citation, kemudian klik go to Mendeley. Nah, kita klik filenya, kemudian pencet cite. Nah, tapi sebelum itu di sini juga ada format penulisan citation-nya. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita pencet cite, nah maka akan muncul ya seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan ini juga dari stylenya. Ini saya menggunakan American Psychological Association 7th edition. Nah, di sini juga ada bermacam-macam. Coba insert citation lagi. Ini saya ambil dari terus kita cite. Nah, setelah kita bisa melakukan citasi, kemudian bagaimana caranya kita menambahkan daftar pusaka yang tadi? Nah, ini kita tinggal klik insert bibliografi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, demikian tutorial singkat kita menggunakan Mendeley, bagaimana menata sumber referensi sekaligus menggunakan citasi. Terima kasih. Jadi itu tadi presentasi kami tentang pentingnya referensi dalam pembuatan karya ilmiah serta tutorial tentang cara penggunaan Mendeley. Saya Muhammad Nabil Rosyad Al-Firdaus. Saya Raihan Dafa Hermawan. Saya Muhammad Nabil Laju. Saya Fifrehan Wiratama. Saya Muhammad Ardiansyah. Dan kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.